Ayo para murid, para santri dan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Dimanapun berada, semoga para pemirsa selalu mendapatkan kemudahan dan selalu mendapatkan sesuatu hal yang sangat baik. Terutama di bulan-bulan ini dan di tahun ini karena keadaan dunia yang tidak baik-baik ya. Para murid, para santri, dan para pemirsa, video ini diberi judul oleh guru tahun 2024 Masehi, Islam untuk Dunia. Video ini sedikit sudah diulas pada tahun kemarin karena banyaknya video sehingga murid dan santri yang baru dan juga pemirsa yang baru belum sempat melihat atau mendengar video yang lama. Maka video ini diulas lebih detail oleh guru agar para pemirsa, murid dan santri juga lebih paham dan lebih mengerti apa yang dimaksud tentang Islam dan sejarah Islam dan rangkaiannya Islam bagaimana. Para santri dan murid, video ini mengambil lempiran atau kitab yang diberikan kepada murid dan santri dengan kitab Ilmu Islam jilid 2 halaman ke-6 ya. Bisa dicocokkan dari kitab yang sudah dibawa ya. Jadi jilid kedua nomor 6. Sesuai menindaklanjuti apa yang diamanahkan kepada guru, dan guru sudah membuat video dengan judul Syahadat untuk Dunia. Para pemirsa yang sudah memahami tentang syahadat dan yang sudah melakukan berbaiat dengan cara yang diberikan melalui video, maka para pemirsa pun harus tahu dan wajib mengerti karena sudah bersyahadat ya. Meskipun video sudah banyak, namun guru memberikan pemahaman agar lebih mengerti sehingga apa yang dilakukan membawa manfaat, sehingga tidak menjadikan dogma ya. Jadi kembali lagi, agar mempunyai ilmu tidak menjadikan dogma. Karena selama 1400 tahun manusia itu mendapatkan dogma, jadi sangat beda manfaatnya ini nanti. Semoga betul-betul video ini nanti membawa manfaat kepada pemirsa, khususnya murid dan santri yang baru. Dan video ini juga penting itu di-download ya. Barangkali menerangkan kepada sanak saudara itu mudah. Ini loh videonya caranya begini. Karena menerangkan ilmu Islam itu pun sebenarnya tidak mudah karena sudah tertutup 1400 tahun itu. Maka diajarkan oleh guru dengan cara yang mudah, dengan bahasa yang indah, sehingga para pemirsa mudah memahami tentang Islam, sehingga Islam tidak menjadikan kerusakan, sehingga umat Islam paham, jadi agama yang salah biar ditinggal dengan perlahan ya. Itu pemahaman dasarnya di situ. Ayo para pemirsa difahamkan kembalilah. Islam itu ilmu, dipahamkan dulu ya para pemirsa. Islam itu ilmu. Ilmu apa guru? Islam adalah ilmu tuntunan, jadi bukan keyakinan dan bukan agama. Terutama bagi para pemirsa yang sudah paham tentang syahadat. Mengapa sih guru kok harus bersyahadat? Ya. Maka melalui video ini, semoga video ini mampu memberikan pemahaman bagi dunia, baik agama apapun dan aliran apapun. Jadi artinya dengan diterangkan, dengan dibongkar, dengan dibedah tentang Islam, sehingga saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Buddha, Kristen, Nasrani, Kejawen, Kapitayan, ateis, semua paham, sehingga di mana ada penyimpangan dari yang disebut Islam, semua tahu. Jadi tidak seperti kemarin-kemarin.
Jadi kalau agama Islam nyimpang tidak ada yang tahu, dikira itu benar. Sehingga umat yang lain, agama yang lain, bahkan negara tidak berani mengambil keputusan karena tidak tahu Islam itu apa. Maka sesuai dengan judul video ini, pada tahun 2024 guru membuatlah satu video dengan judul dibuka agar dunia tahu Islam itu apa. Ya, ini nanti betul-betul sangat bagus. Semoga para pemirsa lebih paham tentang Islam. Ayo para pemirsa difahamkan ya. Bagi yang sudah paham agar mampu lebih mengerti, agar berbagi dengan yang lain sangat mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga membedah Islam ini dengan cara yang sangat sederhana. Guru memberilah gambar melalui video ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, murid dan santri, dan juga bagi siapa agama pun di luar sana, semua boleh memahami ini, karena Islam ditekankan kembali, disampaikan kembali melalui video ini. Ilmu Islam itu untuk dunia, beda. Kalau agama Islam untuk kelompok dan golongan, ini harus dibedakan ya. Ini biar tidak rancu nanti. Islam sudah diterangkan di video yang lain oleh guru, semua dari leluhur kita dari Jawa, dan banyaklah gubah-gubahan itu. Maka inilah fakta dan sejarah Islam dibedah oleh guru dengan cara yang sangat mudah. Para pemirsa, Islam itu tahapannya 5 ya. Satu contoh, guru mengambil salah satu contoh ada. Syahadat itu satu di sini. Syahadat, ini sholatnya. Nah, setelah sholat, nanti ada tahapan namanya zakat, puasa. Haji adalah ending akhirnya. Dipahamkan ya. Haji adalah ending akhirnya. Artinya yang disebut haji itu bukan bentuk ritual, juga bukan bentuk ibadah. Dipahamkan ya. Jadi haji itu bukan dilakukan, tapi itu bentuk akhir atau hasil akhir atau endingnya. Haji dari bahasa Jawa kajen atau terhormat atau lebih baik atau lebih mulia. Itu artinya suatu keadaan. Untuk membentuk yang disebut haji, maka dibentuklah dengan satu tuntunan atau cara. Maka adanya puasa, adanya zakat, adanya sholat melalui pintu syahadat ini. Ini yang harus dipahami, karena salah paham sudah 1400. Semoga dengan sedikit memahami bahasa ini, para pemirsa bisa connect, bisa tersambung. Oh begitu ya caranya. Nah, bagi para pemirsa yang sudah kemarin bersyahadat ya, syahadat sudah tepat. Nah, tatkala sudah bersyahadat, baik dibaiat oleh guru wali bait atau terbaiat dengan video yang diajarkan guru, apa guru yang harus dilakukan setelah bersyahadat? Sebagai umat yang mengikuti sistem Islam, bukan agama Islam ya, itu langkah kedua harus mendirikan sholat, ya, bukan mengerjakan. Tapi bila kalian mengerjakan, itu hak siapapun, ya. Jadi satu contoh para murid dan santri dan juga para pemirsa yang kemarin sudah membiatkan diri. Kalian mengerjakan gerak tubuh sholat, tidak ada yang melarang. Tapi perintah dari kitab itu tidak diperintahkan. Yang diperintahkan adalah untuk mendirikan atau menegakkan atau menjalankan kesehariannya, yang dimaksud menegakkan di situ. Satu contoh para murid dan santri dan para pemirsa. Ada manusia setelah bersyahadat dengan ilmu Islam yang diajarkan guru. Maka boleh
yang setelah bersyahadat atau yang berbaiat, Anda masuk ke Kristen boleh, ke Katolik boleh, ke Nasrani boleh, ke Hindu boleh, ke Buddha boleh, ke agama apapun boleh. Karena apa? Karena setelah syahadat harus melakukan sholat. Sholat pertama yang harus dipahamkan ini loh, maghrib ya. Paham ya para pemirsa? Setelah syahadat maghrib, bahasa sholat itu ada 5. Maka guru berpesan kembali, menyampaikan kepada siapapun ya, kalau untuk membicarakan atau menerangkan tentang sholat, jangan isya dulu, jangan subuh, jangan, tidak boleh, itu nanti salah. Jadi Islam itu bahasa yang dimulai itu maghrib, yang dilakukan ya maghribnya dulu. Mengapa kok begitu guru? Karena maghrib inilah pondasi kehidupan. Satu contoh para pemirsa, sudah bersyahadat, sudah paham artinya, sudah dilakukan ya syahadat. Bagi para pemirsa yang baru melihat video ini, pahami video syahadat dulu. Setelah melakukan baru maghrib ini yang Anda lakukan. Maghrib sudah diterangkan oleh guru, ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu bahasa Afngal atau bahasa Kirotoboso. Maghrib diterangkan Assalamualaikum, mageri hidup. Ini bahasa Jawa kuno, mageri urip. Pagar hidup itu 3, bukan gerak ya, bukan gerak. Maka setiap manusia yang bersyahadat di dunia ini berjalan agar selamat sampai menuju kemuliaan, sampai menuju akhirat dengan nyaman. Bentengnya 3 yang dilakukan. 1, harus gurunya itu benar, ilmunya benar. Memahami atau menjalankan nasihat, perintah orang tua yang dalam kebenaran ya. Yang kedua, yang ketiga, menjaga dengan baik amanah mertua. Ini loh yang dimaksud maghrib ini para pemirsa. Satu contoh, orang dibaiat dengan ilmu syahadat, masuk ke Hindu, ke Buddha, ke Kristen, ke Nasrani. Selagi pondasinya, gurunya benar, ajarannya benar, rasional, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, itu boleh. Dan di antara agama apapun, tatkala mengajarkan kepada taat kepada orang tua, menghormati, menjaga amanah mertua, itu boleh. Nah, sedikit yang problem dari agama Islam ini loh yang repot. Setelah bersyahadat, masuk Islam. Kalau orang tuanya ini Kristen, Hindu, Buddha, kalau tidak sama ini disuruh mengatakan kafir, musyrik, syirik. Inilah problem pertama fitnah yang ada di agama ini loh. Bisa dipahami para pemirsa. Jadi syahadat ini ilmu Islam, tidak ada hubungan dengan apa-apa. Yang jadi problem kembali lagi, ilmu Islam ini difitnah sendiri dari agama Islam itu sendiri. Nah, problemnya di situ. Nah, bagi para pemirsa, terutama murid dan santri yang sudah berbaiat seperti ini, barulah dengan mempunyai maghrib, dimaknakan ini murid atau warga baru atau umat baru. Maka di sini ada guru yang benar. Guru benar inilah yang disebut guru wali bait. Kitabnya pun harus benar. Baru yang diajarkan ini loh para pemirsa, Isya 4 unsur ini loh. Maka Isya ini bahasa Jawa para pemirsa. Bagi yang baru mengikuti video guru ini, bahasa Jawa kuno. Isya itu maksudnya lakukan. Bahasa Jawanya itu isya-isakno. Contohnya, bahasa Jawa itu tidak sama dengan bahasa yang lain. Isya-isakno. Dewa-dewi, putra-putri, bahasanya seperti itu. Nah, ini diambil satu kata isya. Sebenarnya isya-isakno itu dipotong, tidak tahu. Nah, yang dimaksud isya-isakno itu mempelajari atau bentuk syukur kepada 4 unsur atau 4 elemen. Kalian sudah diajarkan di dunia, di ilmu ilmiah sudah diterangkan, ilmu alam diterangkan,
ilmu kehidupan sudah diterangkan, ada unsur air, unsur api, unsur angin, dan unsur tanah. Inilah yang dimaksud Isa itu. Jadi selama ini gerak yang dilakukan umat Islam di dunia itu peribahasa. Maksudnya menerangkan ini, tapi tidak ada yang menerangkan. Ini loh para pemirsa. Nah, sedikit para pemirsa kalau sudah paham ini, semoga betul-betul paham total dan betul-betul tahu bahwa ilmu Islam itu seperti ini, bukan seperti yang kalian gambarkan. Dan bukan seperti yang Anda lakukan, dan yang bukan dilakukan orang-orang seluruh dunia itu, bukan para pemirsa. Nah itu nanti dituntun seperti ini, ada arahannya. Nah sedikit guru memberikan gambaran ya para pemirsa. Jadi ilmu ini memang harus dibongkar pada tahun ini dan harus diluruskan. Satu contoh, dengan syahadat ini, bahasa pendidikan sederhananya, manusia dididik, maka Islam itu namanya tuntunan para pemirsa, bukan keyakinan. Islam, ilmu Islam itu bukan keyakinan, bukan keimanan, itu tuntunan. Satu contoh, setelah dibaiat, diterangkan syahadat, dituntun, maghrib itu begini, ini gurumu, ini kitabnya. Sebagai manusia, kalian tidak boleh meninggalkan jalur orang tuamu karena itu maghribnya. Satu contoh, meskipun Anda orang sudah masuk dalam ilmu Islam, meskipun orang tuamu itu kafir, musyrik, syirik, murtad, apapun, itu orang tua tidak bisa dikatakan tidak diterima amalnya. Nah ini kan terjadi fitnah di dalam agama itu sendiri, problemnya di situ loh. Paham ya para pemirsa? Sesungguhnya Islam itu rahmat ya para pemirsa. Islam itu rahmat. Islam itu tuntunan bagi dunia, bagi negara, bagi manusia. Kembali lagi tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang tahu. Fitnahnya 1400 tahun itu. Kembali lagi artinya para pemirsa paham ya. Bahwa Islam adalah tuntunan. Yang repot di dalam kitab motivasinya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, beda. Di dalam kitab ini manusia disuruh iman. Itu salah para pemirsa. Salah. Islam itu tuntunan, bukan diimani. Lah di dalam kitab, di dalam hadis, di dalam surat ayat, itu kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Sudah tidak ketemu para pemirsa. Lantas bagaimana guru? Nah, bagi para pemirsa yang baru memahami seperti ini, coba kira-kira ya, dari nilai video ini kalau pemirsa ini paham, mengerti, bisa mengatakan, bisa menerangkan kepada sanak saudara, kira-kira pemahaman ilmu ini, video ini nilainya berapa juta? Satu contoh, ada orang atau manusia ingin pergi haji ke tanah Arab. Anggap saja yang umroh, itu minimal paling tidak dengan biayanya kurang lebih 50 juta. Hanya memutari batu. Kalau orang yang mau pergi haji atau umroh, kalian mendengar, melihat ini, mengerti, paham. Artinya minimal 50 juta itu terselamatkan Anda untuk kehidupan keluargamu, untuk ekonomimu, barangkali ada saudaramu yang kekurangan. Karena apa? Pergi haji di sana itu tidak ada, perintah Islam tidak ada para pemirsa. Haji itu kajen, itu ending akhirnya, itu tidak bisa dilakukan. Sama seperti orang itu kaya. Kaya itu tidak bisa dilakukan, kaya itu diproses dari perjuangan. Cuma diganti dengan bahasa kaji, haji. Nah ini tidak mengerti sejak tahun 1400 dulu. Nah itulah permainan orang-orang terdahulu. Nah itulah yang kemarin-kemarin dibongkar oleh guru. Maka seluruh roh-roh yang sudah meninggal, ya termasuk leluhur kita kemarin-kemarin itu marah sama guru. Karena apa? Keburukannya dibongkar oleh guru.
Maka melalui video ini guru menerangkan dengan tepat dan benar faktanya seperti ini. Dengan demikian guru berharap kepada siapapun di luar sana, khususnya bangsa dan negara dan khususnya siapapun kalian manusia, pahami betul-betul Islam itu seperti ini, indahnya seperti ini, mudahnya seperti ini. Rahmat yang tak terukur bagi kalian, Islam dibuka pada tahun 2024 ini. Dilanjut video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.